Astagfirullahaladzim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membahas kitab Sahih Muslim yang sebelumnya kita membahas tentang ilmu hadisnya. Jadi ada perbedaan ilmu hadis dengan hadis. Ilmu hadis itu metodologinya, ilmunya, teorinya. Sedangkan hadis itu terdiri dari dua, riwayat atau disebut sanad, disebut juga silsilah, dan yang kedua disebut matan, bukan mantan ya, matan. Apa arti matan? Teks atau isi. Oke? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Apa ada salah? Ini mohon maaf saya lupa bawa tabletnya. Biasanya lebih mudah. Cuma sama aja, handphone, smartphone sama itunya harganya sama. Baik. Mungkin lagi error kali ya. Kesimpulan kita di bulan-bulan sebelumnya, kita membahas tentang kriteria sahih, hasan, dhaif. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa sahih, hasan, dhaif bukanlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, hasan, dhaif itu adalah ijtihad atau hasil penelitian para ulama. Jadi boleh nggak kita beda dengan seorang ulama mengenai hadis sahih tidak sahih? Jadi saya boleh nggak beda dengan Albani? Boleh nggak? Boleh beneran. Jadi nanti kalau ada, wah ada Syekh cilik nih. Wah kapan antum nyampe ya? Marhaban, marhaban. Kapan kita boleh kalau antum punya ilmunya? Jangan main asal-asal beda sama orang aja, ya. Ini nggak bisa ya. Jangan-jangan handphone aneh yang error lagi. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya ada 5 kriteria hadis sahih. Tolong dihafalkan. Yang sanad, silsilah atau periwayatnya bersambung. Bersambung. Informannya ketemu satu sama lain. Gitu ya. Enggak juga. Ya sudahlah. Yang kedua, si periwayatnya itu ada karakter disebut karakter adil atau adalah. Adil dalam ilmu hadis bukan adil dalam politik. Adil dalam ilmu hadis artinya man hasuna islamu, orang yang bagus Islamnya. Ya. Gimana kalau dia mantan peminum? Mantan, gak apa-apa dulu, yang penting sekarang tidak. Jika masa lalunya, ya masa lalunya. Jangan dihukum seseorang dengan masa lalunya. Jadi apa yang disebut adalah man hasuna islamu, yang bagus Islamnya. Islam secara umum, ya dia sholat, dia tidak minum-minum, dia tidak berkawan dengan orang-orang yang merusak keharuman Islamnya. Apalagi, nah ini ahli hadis ini karena ilmunya ilmu zahir, maka adalahnya adalah zahir. Beda dengan ahli tasawuf. Adalah versi tasawuf beda. Adalah versi tasawuf itu sir, kolbunya. Kalau dalam ilmu hadis nggak ada urusan kolbunya gimana. Yang penting zahirnya oke. Bisa bedain? Ya. Jadi jangan dibawa hukum
hadis, hukum periwayat hadis yang sahih dengan ahli tasawuf. Oke? Ini dua hal yang berbeda. Nggak bisa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Dan yang ketiga, dhabit. Apa arti dhabit? Hafalannya bagus. Yang keempat, nah, bagus itu bukan seperti hafalan kita-kita ini. Ini hafalannya bukan hafalan Quran, hafalan hadis. Ngafal hadis lebih rumit daripada ngafal Al-Quran. Saya udah banyak hafalan hadis saya hilang. Ya. Dulu setiap kali ngajar 5-10 hadis saya hafalkan lengkap dengan sanadnya. Sekarang udah banyak yang lupa, Pak. Yang dijamin itu Quran, itu aja masih gampang lupa, apalagi hadis. Antum bayangkan sekarang Abu Hurairah bisa hafal 5.000 hadis. Imam Bukhari bisa hafal 200.000 hadis. Imam Muslim mirip juga segitu. Imam Ahmad sampai 1,5 juta hadis. Masuk akal ya? Masuk lah. Saya kan tahu pola-pola menghafalnya dan itu masuk akal. Kalau antum nggak sanggup, jangan disebut nggak masuk akal. Bilang otak saya tidak sanggup. Berarti otak kita yang kurang. Jangan otak imam-imam yang diserang. Ya, nggak masuk akal kita karena antum produk micin. Kalau imam-imam itu, jangankan micin, buah-buah yang punya kimia nabati, itu pun mereka tahan. Imam Bukhari itu memakruhkan dirinya makan apel dan anggur. Karena itu bisa membuat hafalan melemah. Imam Sufyan Ats-Tsauri dikasih hari ini apel sama anggur, gak disentuh. Besok waktu kajian dihidangkan madu. Jangan salah paham loh ya. Madu asli. Itu langsung dia minum. Minum madu pun tidak boleh berlebihan. Ya, 2 atau 3 sendok. Jangan satu botol, terusak ginjalnya ya. Pinggangnya sakit, itu ciri-cirinya. Antum jadi dokter sendiri sih ya. Padahal itu ilmu ada pakarnya. Mentang-mentang lagi tibun nabawi, nggak mau ke dokter, minum madu 1 gelas sehari. Nunggu out aja tuh. Baik. Hafalan yang dimaksud di situ, hafalan yang sangat bersih. Suatu kali Imam Muslim menyaksikan Imam Al-Bukhari diuji di kota Naisapur oleh 100 orang. Masing-masing orang membawa 1 hadis. 1 hadis pakai rawi dari fulan, sebutkan teks. Dari fulan itu disebut dengan sanad. Isinya disebut dengan matan. Mereka 10 orang ini, 100 orang ini sepakat untuk menukar teksnya ini, tapi informannya diganti, rawinya diganti, dikacau. Imam Bukhari senyum aja. Senyum aja. Itu 100 orang, semuanya ahli hadis. Kalau sekarang ibarat orang doktoral, beliau diuji oleh 100 profesor atau 100 doktor. Hadis yang pertama dibalik menjadi hadis yang 71. Dibalik semua. Yang 71 hadis antum kebalik. Yang benar tuh nomor 1. Yang nomor 71 kamu kembalikan riwayatnya ke nomor 5. Dibacain semua. Yang uji pun kadang-kadang mikir-mikir, kayaknya hafalan yang orang yang gua uji lebih tinggi nih. Semuanya kemudian merasa bersalah. Di antara yang uji, ternyata ada di antaranya guru dari Imam Muslim. Imam Muslim gak berani. Maka Imam Muslim cara minta maafnya gimana? Datang kepada Imam Bukhari lalu mengatakan, izinkan aku uqabbil yadaik wa rijlaik, yadaka wa rijlak, mencium tangan dan kakimu. Ini kan lagi rame nih, ada Habib dicium kakinya. Syirik. Antum sirik bukan syirik. Ente gak punya pengikut.
Jangankan cium kaki, cium tangan aja boro-boro, ya enggak? Anak aja kayak ogah cium tangan kita. Jangan sirik lah, ya. Itu seorang pengikut cinta sama gurunya. Oh, masalah dia ada kasus hukum, itu urusan dia, kan dia sudah jalani, dia kan gak mangkir. Dia sudah selesaikan. Ya. Oh, masalah dia emosi, ya aku masih muda, aneh juga kalau digituin orang juga marah kali. Ya. Kita nggak paham psikis seorang Habib itu gimana. Habib itu kan punya hal yang sensitif dalam hal nasab. Sekarang ada orang ngaku jadi Habib, dia jawara, ya habis sama dia. Cuma kan dia sudah terkenal, akhirnya disorot orang, itu aja bedanya. Ya, kalau antum mukul orang nggak viral, beliau mukul orang viral, beda nasib. Yang penting dia tidak meyakini gurunya sebagai Tuhan. Itu aja selesai. Yang penting gurunya nggak merasa dirinya suci. Antum dengar gak beliau merasa suci? Kan nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak suka dengan retorika dia, ya nggak usah didengerin. Yang senang silakan lanjut. Jadi kalau ada guru, syekh, habib, mursyid, ya, dicium tangan kakinya, itu ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk budaya kita memang agak sulit. Kitanya maksud saya, orang Sumatera. Antum orang Jawa kan biasa sungkem. Ada nggak sungkem? Bener? Tuh, mirip-mirip loh. Beda-beda. Antara pulau sama pulau aja udah beda. Apalagi yang di sana. Itu orang Persia. Imam Muslim ini Arabi, tapi tinggalnya di Persia, lahir di Persia. Orang Arab dia aslinya, tapi sudah menjadi orang Persia. Ngomongnya dua bahasa, Arabia dan Farisia. Saya dulu pernah kursus Persia, tapi ya karena nggak dipakai hari-harian, ya hilang juga. Ya. Imam Muslim memanggil Imam Bukhari dengan panggilan yang luar biasa. Ya tabibal hadithi wa ilalih. Wahai doktor hadis. Itu panggilan pertama dalam sejarah umat Islam, ulama yang dipanggil doktor. Tapi jangan bandingkan doktor saya dengan doktor beliau. Ya, saya itu kuku beliau aja nggak masuk. Kukunya Imam Bukhari aja nggak masuk. Kukunya Imam Muslim pun nggak masuk. Maka antum bisa bayangkan bagaimana keagungan Imam Bukhari di hadapan muridnya. Itu kitab berjilid-jilid di kepalanya semua. Seandainya saat itu semua kitab hadis dibakar, Imam Bukhari, Imam Muslim senyum aja. Al-kutub fis sudur. Kitab itu di dalam dada. Kalau kita al-kutub, di mana? Di Google. Termasuk saya sekarang. Ya, ini zaman kita, fasilitas kita nikmati toh. Di zaman itu, guru-guru melarang muridnya untuk menulis di zaman ngaji. Yang dibolehkan nulis cuma orang tertentu, yang mereka ahlul kitabah dan imla, yang tulisannya aman. Aman dari kesalahan. Maka seorang murid kalau dengar harus hafal. Dengar sekali langsung hafal. Apa kata Imam Muslim, kita Imam Bukhari? Ma sami'tu hadisan fanasitu. Aku tidak pernah dengar satu hadis lalu aku lupa. Kalau antum gimana? Ma sami'tu hadisan illa nasitu. Tidaklah aku dengar satu hadis kecuali aku lupa setelah itu. Kayak gitu, ngejek Imam Bukhari, ya salam. Ya. Ngejek Abu Hurairah, ngejek semua ahli hadis. Meragukan Abu Hurairah, meragukan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka kita, kalau yang dia kritik Bukhari Muslim masih aman. Dia tidak kafir atau fasik. Tapi kalau dia mencaci maki sahabat, ini bahaya. Ini kelompok namanya Rafidah. Apa arti namanya Rafidah? Kelompok yang membuang sahabat, mencaci maki sahabat. Dan saya khawatir di dalam dirinya ada kegelapan zindik. Sibabul muslim fusuk. Mencaci selama muslim fasik, apalagi seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada diskusi begitu hindarilah. Ya,
Gak usah lah. Kita masuk ke hadis pertama. Hadis ini yang biasa saya sebut dengan 4 pilar agama. Bocoran dulu ya. Islam, iman, ihsan, hari kiamat atau akhir zaman. Ini bocoran biar antum nggak kemana-mana fokusnya. Ya. Tapi di sini ada asbab atau konteks kapan hadis ini keluar. Kapan hadis ini dibacakan oleh sahabat Nabi. Imam Muslim untuk mendapatkan hadis ini beliau safar dulu dari Naisapur ke Baghdad. Yang punya Google Bumi, cari sendiri ya, GPS. Antum lihat tuh berapa kilo, berapa provinsi yang dilewati, dan itu sudah beda negara. Sekarang satu negara Iran, satu lagi negara Irak. Naisapur ke Baghdad, Baghdad di Irak, ini di Iran. Untuk mendapatkan satu hadis ini. Masa orang Indonesia tinggal di Jakarta, Tangerang Selatan, ya atau cuma Bogor, Bigir, Bugur, antum mau di mana lah, mau dengarkan satu hadis ini, nggak mau. Ya, saya live aja lah, ya boleh kalau antum beda pulau ya, beda sono jauh, sehari semalam dulu perjalanan. Dan kita cuma sekali sebulan ya pengajian di sini, bener ya? Cuma sekali sebulan, itu pun harinya alhamdulillah bisa digoyang. Saya nggak tahu nanti pengurusnya tahan apa enggak dengan goyangannya. Semoga majelis-majelis tentang hadis Nabi ini Allah kekalkan. Seandainya pengurusnya tidak ridho, kita cari tempat lain. Beliau berguru kepada orang Baghdad namanya Zuhair bin Harb. Namanya siapa? Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini orang Baghdad. Beliau lahir 10 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Berarti tua nggak nih orang? Tua banget nih orang ya. Imam ini wafatnya 9 tahun sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad 241, dia 232. 9 tahun ya? Bener, acara saya ngapal gitu. Karena saya susah ngapalin angka. Jadi diingat-ingat ini orang berapa tahun sebelum, berapa tahun setelah. Namanya Zuhair bin Harb. Beliau tinggal di Baghdad. Dia dulu pernah ngaji sama-sama dengan Imam Syafi'i kepada imam namanya Waqi'. Imam Waqi' ini wafatnya hampir mirip dengan Imam Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i yang lain, yaitu Sufyan. Sekitar tahun 197 Hijriah. Imam siapa namanya? Waqi'. Waqi' ini ahli qalbu. Beliaulah tempat Imam Syafi'i setoran hafalan. Ketika hafalan beliau rusak, maka beliau datang kepada Waqi', mengadukan hafalannya. Inilah orangnya. Mungkin yang anak pesantren ngerti maksud saya ya. Ini orangnya ya. Imam Waqi' meriwayatkan dari Kahmas. Imam Kahmas ini setahun sebelum Imam Syafi'i lahir, beliau wafat. Namanya Kahmas, seangkatan dengan Abu Hanifah. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Ya. Begitu juga diriwayatkan dengan jalur yang lain sampai kepada Yahya bin Ya'mar. Nah, Yahya ini beliau hidupnya semasa dengan Umar bin Abdul Aziz. Wafatnya setahun sebelum Umar. Dia wafat tahun 100, Umar bin Abdul Aziz 101. Ya, ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz 100 juga. Tahun 100, kebayang? Udah pusing dari tadi ya? Ya, selamat pusing lah. Ini berbagi sedikit, antum nih cara saya ngaji hadis. Cara ngaji hadis versi ulama ahli hadis. Saya bukan ahli hadis, saya cuma murid dari seorang ahli hadis. Ya. Jadi ini cara kami nalur ngaji. Ya, satu-satu orang dijelaskan siapa dia. Karena kita nggak mungkin membayangkan dia semua, ya beberapa lah. Ya. Yahya bin Ya'mar ini, beliau sezaman juga dengan khalifah sebelumnya Abdul Malik ibn Marwan. Ya. Dan beliau ini
pernah sezaman dengan Abu Hurairah, pernah sezaman dengan Aisyah, pernah sezaman dengan Abdullah bin Umar. Dan pas hadis ini dia bercerita tentang pertemuannya dengan Abdullah ibn Umar. Apa kata Yahya ibn Ya'mar? Kana awwal man qal fil qadar bil Basrah Ma'badun al-Juhani. Yang pertama kali nyeleneh, ya, ini liberal pertama dalam Islam. Liberal pertama dalam Islam. Namanya Ma'bad al-Juhani. Apa ajarannya? Menolak takdir. Berarti rukun keberapa yang ditolak? Rukun yang ke-6. Ma'bad al-Juhani. Apa kata dia? Takdir itu urusan kita, bukan urusan Allah. Saya mau tanya lagi ke antum. Kalau ada kejadian di alam semesta namanya maksiat, itu Allah izin atau bukan? Izin Allah atau tidak? Beneran. Soalnya ada kelompok nih sekarang buat daurah, buat pengajian, pengikutnya banyak. Mengatakan bahwa ada kejadian di alam semesta yang tidak dengan izin Allah. Bagi dia maksiat bukan dengan izin Allah, berarti ada selain Allah yang mengizinkan maksiat terjadi. Dia tidak sadar bahwa saat itu dia telah musyrik. Tapi menjual bab khilafah. Mengajarkan apa yang disebut free will. Inilah kelompok Qadariyah. Kebebasan berkehendak. Lalu khilafah apa yang diperjuangkan? Rukun yang ke-6 aja dia nggak percaya. Ya. Maksiat itu zahirnya buruk, benar. Tapi untuk sebagian orang itu adalah awal yang baik. Untuk sebagian orang. Nih sebagai contoh. Nabi Khidir bunuh anak kecil baik atau buruk? Secara hukum. Tapi secara takdir? Berarti zahirnya buruk, batinnya belum tentu. Nabi Khidir merusak kapal, itu baik atau buruk? Tapi secara hikmah ternyata menyelamatkan semua laki-laki, suami-suami yang mencari nafkah. Kalau beliau tidak merusak kapal, maka sekampung perempuan-perempuan yang bersuami menjadi janda. Itu. Izin Allah nggak tuh? Izin Allah. Jika ada sesuatu terjadi bukan karena izin Allah, itu liberal, walaupun dia berjubah, walaupun dia jualan khilafah. Ya, hati-hati. Lalu mereka membagi, ini ruangnya Allah, ini ruangnya manusia, ini ruang manusia bebas. Yang mengajarkan ada kebebasan manusia mutlak, itu kelompok liberalis baru. Apapun bajunya, apapun manhajnya, apapun pergerakannya. Ya, saya nggak usah sebut, antum tahu-tahu aja sendiri, cari-cari tahu sendiri. Ya, di kampus ada, dalam pergerakan ada. Saya kaget kok di pergerakan ada. Anehnya memperjuangkan khilafah. Lah khilafah mana yang ente perjuangkan jika rukun 6 tidak sempurna? Ya, akibat ngaji lewat Zoom kali ya. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Maka aku bersama sahabatku Humaid al-Himyari datang dari Baghdad atau dari Kufah atau dari Basrah, dari Irak lah ya, mencari tempat mengadukan masalah ini kepada sahabat Rasulullah sembari haji. Haji dulu, maka diselesaikan haji, umrah. Selesai haji umrah, maka dia cari seorang sahabat Nabi, siapa aja. Yang penting sahabat Rasul. Ini mereka beruntung cari sahabat Rasulullah. Maka antum yang meniatkan dari rumahnya keluar mencari orang untuk mengajarkan satu hadis saja, berarti sudah mengikuti sunnah salafus soleh. Itu yang disebut sunnah. Itu yang disebut salaf. Jadi salaf itu bukan klaim. Salaf-halaf itu aktivitas, manhaj.
keyakinan, ya. Fakulna, lalu kami melaporkan, kami berkata, yang bergumam, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita bisa ketemu seorang saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari baca hadis ini, apa kata beliau? Ini anjuran mencari guru yang tua, guru yang sanad silsilahnya dekat ke Nabi. Kan bisa saja beliau Humaid al-Himyari dengan Yahya tadi cari guru yang lain, murid dari sahabat Rasul, bisa nggak? Tapi dia cari guru yang tua yang masih hidup. Ini sunnah ahli hadis yang saya tidak bisa menemukannya kecuali di kalangan pencinta sanad dan ijazah. Maka saya sedih sekali kalau ada pesantren ngaji kitab hadis, ngaji kitab-kitab lama, tapi tidak ada ijazahannya, malah ngejek ijazahannya. Itu menyedihkan, ya, sangat-sangat menyedihkan. Ya, berarti ruhnya sudah nggak ada. Fasa'alnahu, ya, fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Kalau kami bertemu sahabat Rasulullah itu, kami akan mengadukan kepadanya persoalan yang terjadi di kampung kami, kelompok liberal baru, cerdasnya nggak bisa dilawan. Orang liberal itu cerdas nggak? Tapi hati-hati, ini cerdasnya ada dua sekarang. Ada cerdas liberal ala kampus, ada liberal ala pergerakan. Ya, nanti antum paham tuh ya. Ada ustadz yang bisa jelasin itu. Nanti kalau Anda jelasin, antum buyar lagi. Ya. Buyar sama bubar kan mirip aja tuh. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Allah izinkan kami, wuffiqa, ya, kami dipaskan oleh Allah ketemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Siapa ini orang? Orang ini siapa? Anak dari Sayyidina Abdullah anak dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dakhilan al-masjidah, beliau masuk masjid. Jadi ternyata kalau dulu ada sahabat Nabi masuk masjid, itu semua orang langsung ramai, sahabat Rasulullah masuk, sahabat Rasulullah masuk. Oh, ini sahabat yang viral di zaman itu, ya. Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Lalu kami mencoba mengurubunginya. Ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Fazanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Aku kira temanku Humaid menyerahkan urusan jubir kepadaku. Maka aku berbicara. Jadi mereka isyarat-isyarat mata. Lu aja gitu. Gue gak enak, takut su'ul adab. Ya, gitu. Orang-orang begitu kan. Sedangkan si Yahya mengatakan, ya sudah, saya aja. Fakultu Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman. Ini panggilan Abdullah bin Umar. Innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm wa dhakara min sya'nihim. Di kampung kami ada orang yang mengerti Quran. Yaqra'un, mengerti Quran. Saya nerjemahinnya mengerti. Baca Quran. Jualan khilafah, ya sama aja kan. Ya. Oh, orang kampus, doktor. Jadi dua nih, antum dikepung nih, di kampus ada, di pergerakan ada. Yang di pergerakan ini menganggap sesat yang di kampus. Ini kampus ngeremehin yang di. Tapi ternyata akidah mereka mirip. Apa akidah mereka? Mereka mengatakan la qadar, yaz'umun alla qadar. Mereka mengatakan takdir itu enggak ada. Wal amru unuf. Ya, urusan itu urusan kita. Jadi takdir itu urusan kita, enggak ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Qal, apa tanggapan Abdullah bin Umar? Fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum. Kalau kamu ketemu mereka, sampaikan kepada mereka, aku sahabat Rasulullah berlepas diri dari mereka. Itu maksudnya apa tuh?
Mereka bukan pengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sahabat tuh beda ilmu fikih biasa. Abdullah bin Umar dikritik oleh Aisyah. Aisyah dikritik oleh Abu Hurairah. Ibnu Abbas mengkritik Abdullah bin Umar itu biasa. Tapi kalau beda rukun iman yang keenam, nggak ada. Cut ya. Coba lihat. Katakan kepada mereka bahwasannya aku bari'um minhum wa hum bura'um minni. Mereka juga terlepas dariku, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, ya. Dan demi zat Allah yang mana Abdullah bin Umar saya, maksud beliau, bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaba, seandainya mereka punya segunung salak, segunung halimun, segunung apa lagi di Bogor tuh? Pangrango. Antum sebut deh, segunung Pangrango punya emas. Kalau di sana kan paling gede Uhud, segunung Uhud. Zahaba, punya kekayaan, lalu kalian menyedekahkannya, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak terima amal kalian, sedekah kalian, donasi kalian sampai percaya kepada takdir. Ya. Jadi pergerakan khilafah kenapa gagal? Ente nggak percaya takdir. Ya. Di kampus kenapa kemudian dirusak? Dibuang nggak? Hilang sudah itu, nurnya hilang. Karena nggak percaya kepada takdir. Tapi ciri-cirinya ya takaffarunal ilm, mereka ahli ilmu, suka debat, suka buat majelis, suka buat daurah, suka buat liqa, suka buat ya, pembahasan-pembahasan ilmiah. Tapi ternyata terjebak kepada yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsani abi. Jadi beliau juga berguru kepada ayahnya. Guruku, ayahku menyampaikan kepadaku bahwasannya bainama nahnu, ini luar biasa nih, antum lagi duduk begini tiba-tiba ada orang masuk. Itu orang bukan orang, itu orang malaikat. Gimana? Merasa takjub nggak? Itu orang malaikat. Kira-kira gimana? Mungkin nggak? Mungkin. Sampai akhir zaman nanti tiada satu majelis kecuali dihadiri oleh malaikat Allah. Cuma ada malaikat yang menyerupakan diri jadi manusia, ada yang dia tetap dengan wujud aslinya. Hati-hati nih, sampai antum ini asli manusia kan? Amin, hatinya seperti malaikat ya. Tapi kalau kayak malaikat nggak butuh kawin, pulang-pulang nggak mau nikah tuh. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu suka ngumpul-ngumpul. Nabi itu nggak suka menyepi kecuali dulu di awal-awal dapat wahyu. Setelah beliau dapat wahyu, maka beliau berkumpul dengan para sahabat, ngumpul-ngumpul. Nggak nafsi-nafsi. Selalu bermajelis dengan gurunya. Ini bermajelis suka-suka kita. Kalau lagi sibuk nggak mau ya. Kalau lagi nggak butuh Tuhan gitu. Nggak datang. Hidup lagi enak, nggak usah dulu lah, lagi nggak butuh Tuhan. Banyak saya dengar orang begitu. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak ngaji? Lagi nggak susah. Tar susah aja baru datang ke Allah katanya. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itala alaina, tiba-tiba masuk kepada kami rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba ada orang yang berbaju putih-putih, ya, sadidu sawadi syar, rambutnya sangat hitam. Dan dia tidak dikenal oleh siapapun. Tidak ada bekas-bekas dia di perjalanan. La yura alaihi atharus safar. Kalau orang perjalanan di zaman dulu pakai onta, ada bau onta nggak di badannya? Pasti ada. Onta itu bau kuda, minimal bau kuda, atau nggak kuda? Pasti lengket tuh kan ada bulunya, keringatnya kuda, keringatnya onta. Umar mengatakan tidak ada bekas perjalanan, debu atau bau kendaraan. Kalau antum bau asap lah nggak ada.
Pakai motor ada bau nggak? Kentutnya motor. Ada kan emisinya motor? Emisinya mobil? Ada. Asap, pasti bau. Walaupun pakai parfum senyong-nyong, tetap akan ada bau itu. Kata Sayyidina Umar, la yura alaihi atharus safar. Berarti dia udah mulai curiga nih. Dia curiga ini bukan manusia, ya. Cuma Umar gak berani komentar. Bahkan la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun yang kenal dia. Di zaman dulu orang kenal satu sama lain. Gak usah jauh-jauh. Bapak di zaman Bapak beda kecamatan masih kenal Pak ya? Ya, udah enggak? Wah, Bapak orang baru berarti Pak. Saya yang orang tua berarti nih. Saya dulu beda kecamatan, 3 kecamatan saya masih kenal Pak. Kita masih ketemu, masih tawuran bareng. Ya, pas udah tobat-tobat dikit buat pesantren kilat. Jadi dulu saya alumni pesantren Pak, pesantren kilat. Sama kayak antum semua ya. Gak ada yang kenal. Umar kenal sama hampir semua orang di pelosok Madinah. Ini orang nih suku ini nih, bajunya ini. Ini orang begini orangnya, mukanya kelihatan. Umar ini gampang hafal wajah orang. Dan Umar mengatakan, kami tidak satupun kenal siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia pertemukan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada kaffaihi ala fakhidai, lalu meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Ya. Ada beberapa rawi mengatakan di atas paha Nabi dan itu syaz, tidak benar. Yang sahih di atas pahanya sendiri. Ya, duduk kebayang ya, kayak kita duduk antara 2 sujud. Wa qala ya Muhammad. Tambah kaget lagi. Kok manggilnya ya Muhammad? Bukan ya Rasulullah. Wah, siapa ini ya? Jangan-jangan Mas Bril nih ya. Akhbirni 'anil Islam, kabarkan aku mengenai apa itu al-Islam. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Inilah sejarah munculnya pelajaran rukun Islam 5. Ya, ini sejarahnya. Tapi ada perbedaan susunan aja ya. Habis sholat, kalau di sini zakat. Kalau kita habis sholat, puasa, itu tidak masalah. Syahadat, sholat, bayar zakat, puasa, haji, jika sanggup. Ilaihi sabila, untuk jalan ke sana. Sekarang ditutup nggak? Berarti kita nggak wajib haji. Ada yang seharusnya berangkat 2 tahun lalu. Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan. Nggak usah disesali. Nggak usah juga ngomong yang tahun 2019, wah syukur ya gua 2019 bisa berangkat. Terus dia syukurin orang yang nggak berangkat. Jadi kadang-kadang itu bersyukur itu bikin orang nyesek. Bener nggak? Wah, gue bersyukur banget ya, kenapa? Allah tuh sayang sama gua. 2019 masih bisa haji umroh. Yang belum, urus dada. Saya masih, teman-teman masih ingat di Risalah Al-Qushairiyah, ada seorang imam, Sarid Sakti, ya masih ingat? Semua toko kebakar, jadi dia ternyata punya toko, kecuali toko dia. Apa kata dia? Alhamdulillah, tokoku tidak terbakar. Bagus kan? Bagus gak? Bener? Gak punya perasaan kalian. Di saat semua toko terbakar, terus antum bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah tokoku tidak terbakar, toko yang lain terbakar. Berarti bersyukur di samping penderitaan orang lain. Bukan di atas, di samping. Benar. Orang semuanya kena corona, gua enggak. Kenapa? Zikir maksurat, lah enggak ada kaitannya. Kena ya kena. Dulu kan ustadz-ustadz ngomong, yang kena corona cuma orang munafik, lah dia besoknya kena. Selamat Anda menjadi. Welcome to the club. Wah, Bapak ini muda bener nih. Tahu istilahnya Bang Dodo. Baik. Jadi nggak usah menyesal, ya, nggak usah kemudian antum merasa Islamku belum sempurna. Enggak, itu sudah sempurna. Allah di sini, Allah di Mekah sama nggak?
Beneran. Terus kenapa sedih gak berangkat umrah? Kan kalamnya in istata'ta ilaihi sabila. Jika memang engkau memungkinkan sanggup ke sana. Sekarang ada yang berani terbang ke sana? Gak bisa kan, gak dapat izin. Ini negara sudah beda dengan negara dulu. Dulu antum berangkat gak pakai visa, gak pakai paspor. Tapi di tengah jalan ada perompak, ada perampok, ada qat'ut thariq. Sekarang gak ada, cukup visa, paspor. Paling-paling di atas kena sambar, meledak, itu aja paling risikonya. Ya, nauzubillah min dzalik. Apa kata beliau? Kata yang nanya, sadaqta. Tambah bingung lagi. Anda benar, hai Muhammad. Kenapa tambah bingung? Udah nanya, mengiyakan. Di situ Umar mengatakan, ini orang bukan lagi belajar, tapi dia lagi ngajarin kita yang ada. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, dia nanya tapi bilang iya. Dia nanya tapi mengiyakan. Berarti orang ini sebenarnya bukan lagi belajar, ya. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Akhbirni, khabarkan. Jadi dari bahasa Arab, ya. Jadi kata kabar itu dari bahasa Arab, bukan dari bahasa kampung antum, itu bukan. Ya. Kita ini ngutang sama orang Arab udah banyak banget. Nyebut hari Senin, Isnin, Senin, pasar Senen, ya kan? Senayan itu juga. Di kampung saya, Senayan, Senin sama. Senin itu Sanoyan, sama. Itu kita ngutang sama orang Arab. Terus antum rasis sama orang Arab, nggak boleh. Ya. Kita nggak senang sama person yang mungkin wajahnya Arabic, ISIS maksudnya. Antum gak usah benci sama Arabnya. Kan Nabi kita orang Arab. Quran kita bahasa Arab. Sholat kita bahasa Arab. Ya. Imam Mahdi nanti, kan balik lagi ke Mekah, bahasa Arab juga nanti. Sekarang saya nggak tahu deh, ya. Taib. Dijawablah oleh beliau, iman itu, iman artinya apa iman? Ini kalau bisa ditulis nih enak. Iman itu tasdiq bil qalb. Ingat, iman itu mempercayai di kalbu. Itu iman. Berarti iman urusan apa? Percaya. Percaya di mana? Di kalbu. Coba perhatikan, 6. Di situ nggak ada partai politik, nggak ada coblosan. Coba perhatikan. Ini Nabi yang ngomong. Biar nyambung hadis Nabi kepada antum. Maka malam ini antum menerima hadis ini dari saya, berarti sanad ilmunya sudah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata guru kami dulu, ya, murid-murid Syekh Yasin? Kafa li talibil ilmi. Ya. Cukuplah bagi seorang penuntut ilmu ayyakuna ismuhu tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya cukup ketika seorang murid namanya ada di bawah nama Nabi. Nabi, murid. Kita walaupun di akhir zaman ini lumayan, ya, lumayan. Nanti saya sebutkan sanadnya. Kalau lagi moodnya datang kita bacain sanadnya. Ini moodnya belum datang, panjang soalnya. Percaya kepada Allah, berarti di kolbu nggak? Yang kedua, percaya kepada malaikat, di kolbu juga. Percaya pada kitab-kitab, di kolbu juga. Percaya kepada rasul-rasul. Rasul semuanya 313, Nabi semuanya 124.000. Catat. Nabi semuanya 313, Rasul semuanya salasumya wa salasata asyar, ya, 313. Rasul 313, Nabi 124.000. Ini ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kita cerita rahasianya apa. Yang dimasyhurkan di Quran 25. Ini ada rahasianya juga. Maka pewaris mutlak Nabi setiap masa sampai akhir zaman, jumlah yang dimasyhurkan oleh Allah disebut wali al-ghaus juga cuma 25. Dari 25 ada yang disebut ulul azmi. Betul? Benar ya? Maka nanti juga akan ada
4 wali yang membersamai Al-Imam Al-Mahdi. 4 wali-wali besar. Keilmuannya mencakup ilmu ulama-ulama terdahulu. Bahkan nabi-nabi terdahulu. Tapi mereka beda-beda tugas. Yang 4 ini. Itu yang membackup nanti Al-Imam Al-Mahdi. Tapi entah dia yang membackup Imam Al-Mahdi, entah Al-Mahdi yang backup dia. Sepertinya yang kedua yang benar ya. Taib. Percaya kepada hari akhir. Hari akhir, tanda-tandanya, ini sekarang nih. Maka hemat saya, semoga benar. Corona adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda asyratis sa'ah. Kan ada 3 tanda, tanda kecil, tanda menengah, tanda besar. Dan corona, hemat saya, wallahu alam bisawab, adalah awal dari tanda itu. Inilah awal kemunculan Dajjal. Kan nggak mungkin dia nongol duluan, dia kan 40 hari doang. Corona udah berapa hari nih? Udah 2 tahun, udah mau muncul lagi yang kedua. Maka sebelum dia masuk ke negeri ini, kita ngaji dulu banyak-banyak. Ntar kita ngumpet lagi di rumah, main zoom-zoom lagi kita ya. Nanti tetap ngaji, Sahih Muslim, tenang aja antum, yang penting pegang tuh. Ya, yang antum benci itu loh, buatan Cina. Ya, atau yang antum benci juga buatan Yahudi, Amerika, Apple. Ya, benci tapi beli. Ya. Main-main namanya. Bisnis ya bisnis aja, muamalat, jangan dibawa ke bab iman. Ya, saya ngajak kita, mari kita pakai akal yang sahih, dalil yang kuat. Dan yang terakhir, takdir baik dan takdir apakah dia baik ataupun buruk. Ini kalimat aslinya, an tu'mina bil qadari. Engkau percaya kepada kadar. Kadar itu artinya ukuran, ketentuan, kadar. Ini air kadarnya segini. Maka takdir kita nggak akan lebih dari itu. Masalahnya, rezeki antum kan takdirnya segini. Antum nuangnya dikit. Udah dituang banyak-banyak, diminumnya cuma 1 teguk. Itulah nasib orang yang nabung banyak-banyak, tapi pelit sama dirinya sendiri. Kalau udah punya duit banyak, ya nikmati. Dan salah satu nikmat itu berbagi. Berbagi sama orang. Rasakan kebahagiaannya. Pengen bahagia nggak? Bahagiakan orang lain. Jangan cuma numpuk-numpuk doang. Ini Bintaro ini tempat orang numpuk-numpuk rumah. Rumah gede-gede kosong. Di luar sana banyak orang nggak punya rumah. Jual tuh rumah bagi-bagi. Mumpung masih ada orang susah. Nanti kalau akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi keluar. 9 tahun, rasanya ribuan tahun. Karena 1 hari seperti setahun. Sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari seperti setahun. Sabar-sabar 40 hari itu. Jangan bergeming sedikit pun. Hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah. Dan pewarisnya Al-Imam Al-Mahdi. Nanti menikmati waktu 9 tahun. Seperti ribuan tahun. Saya nggak tahu berapa lama. Ya. Tapi di hadisnya tis'a sanawat, tis'a sinin. Nanti kata Nabi SAW, orang baru bangun, itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Sebelum itu terjadi, antum bagi-bagi duitnya. Ini duit udah mulai gak berharga loh. Jangan numpuk-numpuk lagi. Ya, bukan nyuruh antum foya-foya bagi-bagi. Enggak, donasi. Langsung kasih ke orangnya, ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Ya, hati-hati nih ya. Ini banyak kemarin muncul ternyata untuk pembiayaan hal-hal yang terorisme. Orang Indonesia ini kan baik-baik, benar nggak? Terkenal sampai ke Palestina. Sampai ke Palestina terkenal. Orang Indonesia yang tidak kaya secara duit, itu mereka dapat bantuan setiap tahun. Dimanfaatkan Pak. Orang kita ini kan husnuzonnya tinggi. Benar ya? Benar tinggi. Tapi konyolnya tinggi juga. Antum coba lihat. Dari 6 ini, adakah di situ partai politik?
Adakah di situ pilihan politik? Jadi nanti kalau antum 2024 nih beda sama aneh, itu yang salah kira-kira siapa? Gak ada yang salah. Kan gak ada di kitab. Pemilihan seperti terjadi tahun-tahun belakangan ini, itu sistem baru. Saya mau tanya sama antum, demokrasi itu agama atau sistem muamalat berpolitik? Kalau itu sebuah agama, maka kita kafir semua. Tapi adakah ulama yang mengatakan demokrasi itu agama? Ada nggak? Ulama PA ada. Kalau demokrasi dia bilang produk Yunani, kufur, monarki, itu sampai sekarang di Saudi kenapa ente nggak kafirkan? Monarki itu monarki, mamlakah, kerajaan. Sampai sekarang Saudi masih nggak? Yordan masih, Inggris masih, Belanda masih. Itu Eropa jualan demokrasi, mereka masih pakai kerajaan. Maka kita main demokrasi buat Allah sendiri. Dulu Soekarno buat demokrasi terpimpin, Soeharto buat demokrasi Pancasila. Sekarang demokrasi apa nih? Gado-gado. Demokrasi gak jelas. Jadi demokrasi itu beda daerah, beda ini. Jerman itu demokrasi, tapi itu negara munculnya Protestan. Maka di situ sinis beragama masih ada walaupun demokrasi. Amerika, antum kira Amerika itu sangat toleran? Ya salah. Jangankan kita beda agama, beda kulit aja mereka. Ya, terus mereka jualan demokrasi sama kita. Ngaca ente, ya. Ngaca dulu kalian mau jualan demokrasi, mau jual equal, persamaan. Di Indonesia orang sudah biasa berbeda, hidup bersama. Indonesia beda pulau, suku udah beda-beda. Jarang kan tawuran kita? Jarang kan? Jarang, alhamdulillah. Mau tawuran? Alhamdulillah kita Allah berikan kelapangan dada. Diberikan kelembutan dalam kalbu kita semua. Ini nikmat besar. Serasis-rasis kita, paling rasisnya gitu doang. Ya, orang Jawa dengan Jawinya, ya. Orang Medan, Batak dengan Bataknya, Aceh dengan Aceh, gitu-gitu aja. Nggak ada yang sampai merasa dirinya paling mulia di dunia, nggak ada. Ya, kecuali yang sudah nggak waras ya. Jadi gimana? Beda politik, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Kemanapun saya pergi, saya mengkampanyekan ini. Karena saya tidak berpartai, saya mengkampanyekan kedamaian antar partai. Ya. Mau antum? Coba diingat-ingat, beda politik bukan beda iman. Beda politik bukan beda Islam. Beda coblosan bukan berarti beda agama. Ya. Jadi nanti kalau kejadian lagi, tolong yang waras ya. Tolong yang waras. Sembari kita menjaga kewarasan itu, kita baca lagi hadis berikut. Di ujung ini yang clue yang terpenting. Engkau percaya kepada kadar takdir baikkah dia ataupun buruk ya. Ini riwayat pertama. Kita bisa buka riwayat kedua dulu ya. Kita loncat. Di riwayat kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah, hanya disebutkan engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, bertemu dengan Allah, Rasul, dan hari akhir. Tidak disebutkan kata takdir. Di riwayat yang ketiga disebutkan, tapi kata baik buruknya tidak disebutkan. Wa tu'mina bil qadari kullih. Kamu percaya kepada hari akhir, lalu engkau percaya kepada takdir semuanya. Berarti kata baik buruk, kata semuanya bukan dari Rasulullah, tapi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaz Nabi cuma an tu'mina bil qadar. Kamu percaya kepada takdir. Ini hemat saya ketika baca hadis ini. Ini berdasarkan
perbandingan riwayat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tuh hebatnya Abu Hurairah, bisa memberikan perbandingan riwayat antara Umar ke anaknya dan Nabi kepada sahabat yang lain. Karena sahibul kisahnya banyak. Yang menyaksikan waktu itu tidak hanya seorang Umar, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka menurut saya takdir itu aslinya netral. Teman-teman, takdir itu asalnya tidak disebut baik, tidak disebut buruk. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, dianggap berasal dari Allah, pasti semuanya baik. Kapan dia disebut baik, kapan dia disebut buruk? Kapan? Contoh, ada yang dokter nggak? Atau yang jualan obat? Oh, ada anaknya jualan obat tuh, Pak Hadat tuh, temannya Ustaz Arifin, Allah yarham. Itu anaknya jualan obat. Itu kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, itu takdir buruk bagi anaknya itu. Atau takdir baik? Takdir buruk atau takdir baik? Cuma kalau dia yang sakit, takdir buruk. Kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, dia sebut takdir apa? Baik. Tapi kalau dia yang sakit, berarti kata baik buruk dari siapa? Tukang pijit patah, urut patah. Kalau nggak ada orang yang patah, bagi dia takdir buruk nggak? Gimana? Benar, itu buruk bagi dia. Nggak ada orang terapi sama dia. Nah, sekarang yang sekarang antum anggap dokter. Kalau nggak ada orang sakit di dunia ini, dokter kesepian job nggak? Benar. Baik menurut dokter, tidak baik menurut yang sakit. Maka kata baik dan buruk bukanlah dari Allah. Baik buruk itu persepsi. Dari Allah turunnya semuanya baik, semuanya netral. Nggak ada, buruknya nggak ada. Kita yang menilainya baik ataupun buruk. Tetangga kita beli rumah, tetangga kita beli mobil, baik nggak tuh menurut dia? Tapi parkirnya kadang depan rumah antum. Jadi buruk ya? Udah nggak bilang-bilang beli, parkir lagi depan rumah kita ya nggak? Sesekali minjemin kek, atau kasih ya, enak amat dikasih. Kemudian yang ketiga dia bertanya mengenai akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan, hasanah, baik, bagus, sempurna. Ihsan, kesempurnaan agama. Apa arti ihsan? Kesempurnaan agama. Apa jawaban Nabi SAW? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Gimana? Tadi sholat ketemu Allah nggak? Belum ya? Beneran? Enggak ya? Terus dengan sholat begitu antum merasa orang yang beda faham masuk neraka? Kalau dulu kan kaki dikejar-kejar ya. Sekarang takut corona deh. Emang corona bisa lari dengan jarak-jarak kan gak juga. Teman-teman sahabat-sahabat dimuliakan Allah, engkau beribadah seakan memandangnya. Allah bukan benda. Allah bukan fisik, bukan metafisik. Bukan dua-duanya. Allah maha suci dari semua gambaran manusia. Lalu bisakah Allah dipandang dengan mata fisik? Nggak bisa. Metafisik, kolbu, nggak bisa juga. Terus dengan apa Allah dipandang? Dengan sesuatu yang dia pernah tiupkan ke dalam tubuh ini. Apa yang dia pernah tiupkan ke tubuh kita? Ruh. Ruh itulah yang bisa memandang Allah. Saya mau tanya sama antum, ruh itu ada rupanya nggak? Ada bentuknya nggak? Di mana tempatnya? Di kolbu. Ayo cek dulu, ada nggak? Jangan-jangan nggak di luar, nggak di dalam, nggak tahu di mana. Hanya Allah yang tahu. Itulah yang disebut rahasia. Jika ruh kita rahasia,
Allah maha rahasia. Maka tidak akan dapat seseorang memandang Allah sampai dia lebur dalam kerahasiaan dirinya, baru dia bisa memandang kepada Allah yang maha memiliki rahasia. Leburkan dulu pandang fisik, pandang kolbu pun tidak boleh ada di situ. Antum mengatakan saya sudah zikir Allah, Allah di kolbu, belum bisa, itu baru nyebut nama. Saya sudah zikir la ilaha illallah 70.000 kali 7, itu baru nyebut dengan lidah. Allah bukanlah huruf alif lam lam ha, itu nama. Yang punya nama tidaklah huruf. Tidaklah huruf dan sara, tidaklah cahaya seperti ini, tapi dialah sumber semua cahaya. Bingung deh kalau gitu ya. Emang harus bingung, itulah makomnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, Bima ta'rif rabbak? Bagaimana cara engkau mengenal Allah? Apa jawaban beliau? Al-ajzu anil idrak. Kamu ngaku tidak bisa mengenalnya, itulah awal ma'rifat kepadanya. Engkau mengatakan, ya Allah, mata kami tidak sanggup memandangmu. Mandang mataharimu, kami sudah silau. Ini baru cahaya ini saya sudah silau. Coba lama-lama lihat matahari, hitungan hari antum buta. Ya. Kalau memandang Allah, gak bisa pakai mata ini. Jadi kalau ada ateis, apalagi sekarang kelompok-kelompok yang lagi gandrung yang anak muda nih, kebatinan atau ateis, apalagi namanya, agnostik, aduh ya salah. Saya ngobrol dengan seorang ateis, saya tanya, kenapa kamu tidak percaya ada pencipta alam, Allah? Allah itu sebutan orang Arab. Ente nyebutnya apa boleh? Ane tanya gitu. Ah, nggak bisa dilihat. Oh gitu. Jadi kalau nggak kelihatan oleh matamu berarti nggak ada. Nggak ada. Nggak lama setelah itu dia patah hati. Sedih bukan main. Ketemu. Kita tanya, kenapa kamu? Lagi patah hati bang. Sakit bang. Remuk bang. Aku nggak percaya. Lo kenapa? Nggak kelihatan. Bengong juga dia. Besok-besok ada lagi. PHK, tapi ateis. Dia nggak percaya karena Allah tidak bisa dilihat. Datang, bang, lapar, traktir dong. Nggak percaya gua. Kenapa? Nggak kelihatan laparnya. Jadi orang begitu mainin aja. Dia kan sedang mau mengakal-akali Allah, bukan dengan akal, tapi dengan mata. Mata itu disebut empirik. Ya, tolong dibagi ya. Ada pengetahuan fisik, empirik, lewat indera yang 6. Yang 5, 6 mah indera yang ini. Jomblo. Ada pengetahuan lewat akal, rasio. Dipikirkan baru ketahuan. Tidak terlihat oleh mata, tapi jelas terang di kepala. 10 tambah 100 berapa? 10 tambah 100 berapa? Ada yang jawab 10 soalnya. 10 tambah 10 tambah 10 berapa? Kelihatan nggak secara mata? Kok bisa jawab? Karena antum punya akal. Itu disebut namanya kebenaran akliyah. Gampang? Ada kebenaran eksperimen. Beda gula sama madu, gimana cara bedain? Baca jurnal atau langsung coba? Langsung coba, buat jurnal sendiri. Sama-sama manis tapi beda nggak rasanya? Manis jatuh cinta, manis minum madu, manis minum kopi, beda nggak? Beda. Makanya mas-mas ini pada hobi jatuh cinta. Puber yang ke-10 kalinya. Terus ada kebenaran pengetahuan yang keempat. Kebenaran yang bukan empirik, bukan rasio, bukan eksperimen, tapi masuk kepada kebenaran spiritual. Dia mirip-mirip dengan yang ketiga. Nggak dicoba, nggak ketahuan. Yang ini yang nyobanya beda. Yang ketiga tadi, percobaannya percobaan empirik. Dicoba dulu dengan lidah, baru ketahuan beda madu dengan gula. Kalau yang keempat, dicoba dengan ruhnya, dicoba dengan kolbunya, dicoba dengan fuadnya, dicoba dengan lubnya, struktur yang ada di dalam ruhani kita.
Dia coba itu baru dia tahu ada atau tidak, bergetar atau tidak. Yang sudah pernah belajar zikir dengan seorang guru syekh, pasti pernah kolbunya bergetar. Allah disebut. Atau bergetar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ada masa antum semua saya riwayatkan hadis talqin zikir. Saya dapat dari guru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita turunkan ke antum semua. Insya ya, yang penting ngajinya istiqomah dulu dimanapun tempatnya. Insya Allah. Biar zikir kita nyambung juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyambung dengan toko buku. Nyambungnya sama Google, kan lucu. Ruh itu memandang tapi bukan fisik. Fisik memandang butuh arah. Fisik memandang butuh arah. Bisa ngeliat, coba lihat ke belakang. Tapi jangan noleh. Bisa nggak? Tapi ruh bisa. Rasulullah itu Abul Arwah, bapaknya para ruh. Maka beliau mengatakan, ini hadis Imam Bukhari, aku melihat yang di belakangku seperti aku melihat ke depanku. Paham kenapa hadisnya ada? Ya, dulu ada guru saya nggak belajar ilmu ruh, tapi karena adab saya nggak mendebatnya. Guru hadis aja. Kata dia, Nabi itu kalau sholat ngelirik-ngelirik begini, maka tahu yang di belakang. Ya salam, itu mah bukan Nabi. Cuma karena adab kepada guru, saya tidak mau ilmu saya terpotong keberkahannya, saya tidak pernah debat. Saya biarkan beliau berbicara begitu. Jadi ada saatnya kita sukut. Tidak perlu intiqad, tidak perlu mendebat, mengkritik, supaya beliau mahabbah kepada kita. Ya, mungkin dia punya sir yang lain yang bisa dia sebarkan kepada kita. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, antum sudah sekolah. Sekolah itu pengetahuan akliyah. Silat itu fisik, ditambah insting. Antum sudah mungkin pernah ikut masuk ke lab. Ya. Lab tiap hari itu rumah makan, kan nyoba makan tuh. Tapi mungkin belum masuk ke lab rohani. Ya. Belum masuk ke ranah rohani. Sehingga tidak merasakan dialog dengan Allah dalam sholat. Sholat itu nikmatnya bukan main. Ciri-ciri orang-orang yang menikmati sholat, dalam sholatnya dia tidak bergeming, dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sedikit meleset, dia istighfar, bahkan bertobat di dalam sholatnya. Bercengkrama dengan kekasih asik enggak? Yang penting enggak lagi tengkar ya. Emang bisa tengkar sama Allah, kan enggak sanggup kita. Bercengkrama dengan Allah, nikmatnya bukan main. Tidak bisa diungkapkan dengan bahasa apa saja. Lezatnya, manisnya, itu luar biasa. Dan itu tidak bisa dimakan oleh akal, tidak bisa dirasakan oleh insting, oleh empirik mata pikiran ini. Yang bisa hanya satu, ruh. Kolbu pun gak bisa, kolbu hanya bisa merasakan namanya, bergetar. Tapi kolbu tidak bisa merasa memandang, paling-paling dia merasa dipandang. Inilah jawaban Nabi, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya. Itu ruh. Atau merasa dipandangnya, itu kolbu. Maka wali Allah paling rendah, itu di kolbunya, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah yang disebut Al-Ghaus adalah wali Allah yang setiap saat kolbunya beribadah. Bukan nunggu sholat 5 waktu. Kolbunya setiap saat terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum sampai ke situ. Semoga kita satu saat Allah izinkan, walaupun sesaat. Karena sesaat bersama Allah dihitung selama-lamanya bersama Allah. Ya. Ini ilmu. Ada 3 tadi ya. Islam, iman, ihsan. Masih ada 1 lagi. Belum lengkap. Dulu sebelum pandemi, saya menyebutnya trilogi keagamaan. 3 pilar agama. Islam, iman, ihsan. Tapi setelah pandemi, Allah kasih kita ilmu. Padahal hadisnya sudah lama kita baca. Yaitu al-qiyamah atau asyratus sa'ah. Ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman ya.
fa akhbirni an amaratiha. Jadi beliau ditanya, fa akhbirni anis saah, kapan kiamat terjadi? Coba lihat Nabi, itu kalau mau jawab tuh bisa. Cuma beliau nggak boleh jawab. Dan tidak dikasih waktunya saat itu. Beliau lihat, tapi waktunya nggak dikasih. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ul, tidaklah yang ditanya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada yang bertanya, minas sa'il. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kok sekarang ada yang coba menyebutkan aneh-aneh ya. Tahun sekian Imam Mahdi dibaiat di Mekah. Ya salam, antum tinggalkan kelompok itu. Ya, itu udah gak benar. Perkiraan boleh, kira-kira nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengatakan tanggal sekian atau tahun sekian, kecuali dia wali Allah Al-Ghaus. Kalau wali tebak-tebakan mah bisa aja kita buat ya. Antum jadi wali semua aja ya. Tebak-tebak aja. Bedanya dia pinter ngomong, antum nggak pinter ngomong, pinter diem. Dan kita sudah saksikan teman-teman sahabat-sahabat kalau Allah, setahun lalu, 2 tahun lalu, di bulan puasa, mereka menyebarkan hadis palsu tentang dukhon. Dukhon itu pasti terjadi. Tapi kapan terjadinya tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ya, nggak ada satu hadis yang sahih mengenai kapan terjadinya. Dukhon ada di Quran kok. Tapi dukhon di Quran itu hari kiamat. Kalau dukhon yang di hadis itu sebelum, masih tanda-tanda sebelum terjadi kiamat besar. Terjadi nggak dukhon tahun lalu? Terjadi nggak dukhon Ramadan ini? Enggak kan? Mereka minta maaf nggak kepada umat? Minta ampun nggak kepada Allah? Minta maafkah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus gimana? Masih terus mau menikmati cocok loginya? Silakan. Aneh nggak ikut antum? Ya. Kita ikuti pola Rasulullah. Mal mas'ul, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kenapa kiamat itu disembunyikan waktunya? Supaya kita siap-siap setiap saat. Tapi ini sudah dekat. Saya nggak nakut-nakutin, emang menakutkan. Corona kemarin aja sudah sangat mencekam. Nanti kalau ada yang lebih dahsyat dari itu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, mungkin kita nggak bisa duduk begini lagi. Ya. Nanti ridho aja ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung masih boleh ngumpul, masih boleh ngaji, belajar ilmu kolbu. Sehingga ketika antum nanti nggak keluar rumah, kolbunya bercahaya. Kolbunya nggak kesepian. Karena kekasih Allah, kolbunya tidak pernah kesepian. Kalau antum stres di rumah, berarti kolbunya belum terisi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, orang itu bertanya, ya sudah, akhbirni an amaratiha, ciri-ciri terjadinya apa? Dijawab oleh Rasulullah, berarti yang boleh kita ceritakan apa? Ciri-ciri kiamat. Ini yang boleh dibagi-bagi. Silakan, maka saya mengimbau diri saya sendiri dan antum semua para ustadz akhir zaman. Ayo bermain di ciri-cirinya. Dan jangan tebak-tebakan, itu aja. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral huffata al-urata al-alata riyasha itatawaluna fil bunyan. Engkau melihat ada orang yang nyeker. Nyeker itu maksudnya nggak kaya, orang miskin. Urata, ya. Pakaian, ya, kaki telanjang maksudnya. Al-alata miskin, ri'asya. Pekerjaan paling rendah saat itu yaitu mengembala kambing. Ri'asya, mengembala kambing atau domba. Yatatawaluna fil bunyan, dapat mengakses gedung-gedung. Di zaman hadis ini keluar, belum ada gedung-gedung mall, belum ada exchange, belum ada iron. Ya, dulu zaman-zaman masih orang ke Senayan, oh kayaknya itu udah segala-galanya. Sekarang sepi. Yang di tepi Sudirman, antum lihat,
Dulu kayaknya luar biasa sekali, sekarang ketutup. Orang pindah ke pinggir. Benar ya? Siapa aja boleh masuk, yang penting ada peduli, lindungi. Bid'ah benar. Handphone butut, ya nggak bisa masuk. Minimal handphonenya ada Androidnya, ya. Yang punya Amerika itu, punya Samsung itu ya, punya Korea Selatan. Lalu intalaqa, orang yang bertanya ini intalaq, pergi. Falabistu maliya, aku terdiam sejenak, bengong. Umar bengong, pernah bengong? Kayak antum nih lagi bengong. Bengong bentar, ditegur oleh Rasulullah, ya Umar. Langsung Sayyidina Umar tertegun. Atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya? Umar udah curiga, cuma kan adab kepada Rasul, nggak boleh jawab. Allah wa rasuluhu a'lam, ya. Jadi kalau guru kita nanya, guru makrifat nih, bukan guru di sekolah, nanya, menurut kamu siapa? Jangan sok tahu, ya. Jangan sok tahu, senyum-senyum aja. Ya Tuan Guru lebih tahu lah, nah, itu bahasa kita ya. Kecuali dia bilang, aneh pengen dengar ente, baru kita jawab. Siapa tahu ini lagi bab pertanyaan seperti ini. Atadri man sa'il ya Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya ya Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitu dulu orang beradab ke Rasul. Sekarang udah ngajinya nggak datang, ngajinya cuma lewat YouTube, lewat Facebook, ngeyel, ngomel, ustadznya dikata-katain, ustadznya dikritik. Kalau antum memang setara sama dia, kritik aja. Cuma kalau nggak setara, ukur-ukur dirilah, ya. Ukur-ukur, lihat badan kita, ya. Baca hadis sudah berapa, ya kan? Apa kata Sayyidina Nabi SAW? Fa'innahu Jibril, itu Mas Bril tuh, ya. Jibril itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Suryani. Jibril, il itu Allah, Allah. Panjangannya Allah, Elohim, Allahumma. Ya, bukan cocok logi. Emang ini bahasa Semit namanya. Bahasa Semit itu dari Suryani, pecah Ibrani, Arab, Aramaik. Nah, diperdebatkan apakah Sanskerta bagian dari bahasa itu. Hemat saya bagian dari itu. Ya. Cuma ahli bahasa masih berbeda pendapat. Wallahu alam bisawab. Karena ada beberapa kesamaan. Huwa, Yahweh, Yahu, Huwa, Hyang. Sama. Ya. Dan ini diperkuat oleh orientalis awal abad 20 namanya Arthur Jeffrey. Dia mengatakan Ibrahim dalam bahasa Arab itu bahasa Aramaik lamanya Abram. Dalam bahasa Ibraninya Abraham. Dalam bahasa Sanskertanya Brahmana. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, itu urusan ahli bahasa lah. Kata beliau, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Di riwayat lain pakai liyu'allimakum, agar kamu belajar darinya, agar dia mengajari kamu dinmu. Maka kata din, apa arti din? Agama. Itu mencakup 4 hal. Islam, iman, ihsan, hari kiamat, akhir zaman. Nah, ini kan lagi istilahnya lagi lame. Akhir zaman. Tapi hadisnya nyebutin begitu nggak? Sa'ah, bahasa Arabnya apa? Sa'ah. Sa'ah itu bahasa Arab sa'ah, time. Tapi T-nya gede. Waktu kiamat. Maka kita bagi agama, coba antum imajinasikan agama itu satu lingkaran dibagi 4. Ya, dibuat garis seperti tambah di tengahnya. Lingkaran, tengahnya ada tambah. Ada yang vertikal, ada yang horizontal.
Berarti lingkarannya dibagi berapa? 4. Seperempat agama al-Islam melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih ada rawi-rawinya, disebut 4 imam. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini perawi fikih. Periwayat hadis ada 6 yang terkenal, sebenarnya ada 10 ya, bahkan 100. Karena sebutin besok pagi baru selesai kayaknya. Bukhari, coba ditulis. Kalau nggak bawa, makanya kalau datang tuh buat catatan ya. Jangan cuma bawa badan ya. Ini ilmu saya belajarnya lebih dari 15 tahun. Ya. Untuk bisa menjelaskan ini saya harus belajar 15 tahun. Sekarang sudah masuk ke tahun berapa nih? Hitung aja, ini 35, belajar begini dari umur 10 tahun. 25 tahun. Mulai dari kecil saya udah ngaji hikam. Udah ngaji sifat 20. Udah ngaji fikih. Ternyata ketemu dalilnya ketika umur 18 tahun ini. Dikembangkan lagi, sampai kemudian sekarang, jadi hadis ini saya ketemu umur 18 tahun. Ya, saya hafal langsung. Dan baru paham benar-benar ketika umur 24. Baru paham benar. Itu belum sempurna fahamnya. Karena saya masih anggapnya 3. Ternyata harus tambahkan yang ke-4. Al-Islam melahirkan ilmu apa namanya? Fikih. Ada fikih hukum, ada fikih yang berkaitan dengan fiqhul hadis. Ilmu hadis ini ada ilmu riwayat, ada ilmu dirayat. Ilmu hadis periwayatnya yang terkenal 6. 6 aja antum bisa, itu udah cukup. Pertama, Imam Bukhari. Catat. Maka disebut Sahih Bukhari. 2, Sahih Muslim. Ini yang kita baca malam ini. Beruntung gak nih kita bisa baca kitab ini? Beruntung. Saya beruntung karena jadi fasilitatornya. Antum beruntung juga mendengarkannya. Karena Nabi mengatakan, Nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Allah beri cahaya kebahagiaan, Allah beri cahaya keselamatan di wajah orang-orang yang mendengarkan hadisku. Maka siapapun yang mendengarkan dengan telinganya, menghadapkan dengan wajahnya dan tubuhnya, insya Allah tubuhnya ini ditandai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercahaya antum. Ini yang akan dicari-cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya kalau nggak berubah, amin. Semoga kita tidak berubah, amin. Yang penting tadi. Ya, kisi-kisinya sudah saya sebutkan ya. Beda politik bukan beda iman, beda coblosan beda bukan beda agama. Al-iman melahirkan ilmu namanya akidah. Ya, balik lagi ke hadis tadi. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, yaitu Imam Abu. Sunan di situ bukan Sunan Kalijogo, bukan. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunan Imam Abi Daud. Yang ke-4, Sunan Imam At-Tirmizi. Ini orang sezaman semua. Yang ke-5, Sunan Imam Ibnu Majah. Ada Kiai Majah di Banten, itu diambil dari nama ini. Bukan cocok logi ya. Aslinya begitu. Beliau dinamakan karena ayahandanya dulu pernah mendengar nama itu dari kiainya. Dia mulai kiai juga, dia kiai juga. Ya, Kiai Majah. Kalau antum majah atau ngerti majah? Tumpul, otak kita majah ya. Ini majah, bukan majah. Ya, nyampe di Indonesia jadi majah, sama dengan Bung Hatta. Bung Hatta itu Muhammad Attar menjadi Muhammad Hatta. Ya. Terus Sunan Imam Nasai. Sebenarnya kalau di pesantren Nasai dulu. Sunan Nasai baru Sunan Ibnu Majah. Sunan Nasai ini mirip dengan gaya Imam Bukhari. Maka 2 kitab ini agak rumit dibaca oleh pemula. Jadi aneh nggak menyarankan antum langsung baca Sahih Bukhari. Kalau mau baca Sahih Muslim. Oke? Kalau mau baca Sahih Muslim. Tapi kalau sudah mumpuni ilmu hadisnya silakan baca Sahih Al-Bukhari, karena di situ aneh akan ngomong selamat pusing. Ya, imamnya cerdas, susunannya betul-betul
Di luar persangkaan kita, judul babnya apa, hadisnya apa. Kalau orang yang pemikirannya standar-standar, dia bingung di mana nyambungnya. Ternyata nyambung di satu kalimat di belakang, kadang nyambung di kisah sahabat yang meriwayatkan. Betul-betul unik Imam Bukhari. Wajar. Imam Bukhari itu, masih ingat kemarin pertemuan pertama, berguru kepada Humaydi Al-Makki, muridnya Imam Syafi'i. Beliau berguru kepada Imam Qutaibah, murid Imam Malik. Berguru kepada Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Wajar jadi Bukhari. Tiba-tiba ada orang PA sekarang ngomong, apa kata dia? Nggak usah ikut Syafi'i, langsung saja ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mana bro? Bukhari. Lah Bukhari itu produknya Imam Syafi'i. Mau PA lagi? Cukup katakan itu ya. Cukup katakan yang kalam-kalam konyol itu. Ada lanjutan imamnya, imam yang ketujuh, Imam Ad-Darimi. Yang kedelapan, Imam Malik. Darimi itu imam dari kota Darim, disamarkan juga, kawannya Imam Bukhari, sepengajian. Meninggal setahun sebelum Imam Bukhari. Imam Bukhari, beliau lagi ngajar hadis kayak gini. Tiba-tiba datang kabar lagi begini, dikabarin oleh muridnya, ya Sidi, tufya akhuka Abu Abdullah Ad-Darimi, sahabat baikmu sudah wafat, Abu Abdullah Ad-Darimi. Dan beliau langsung nangis. Begitu lembut Imam Bukhari. Kita sekarang dikabarin begitu, nggak ada nangis-nangisnya. Berlinang pun mata tidak ada. Kerasnya bukan main hati orang hari ini. Ya, beliau diam sejenak mendoakan, teringat bagaimana dulu sama saling berbagi makanan dengan Imam Darimi, sama-sama ngaji kemanapun guru, mereka bareng kemana-mana. Disitulah Imam Al-Bukhari merasa sepertinya orang yang semasa denganku sudah sedikit, maka dia minta meninggal. Gak lama setelah itu terjadi, ketika dikejar-kejar oleh pemerintahan yang zalim. Itu beliau diminta ngajar oleh gubernur, ngajar anaknya, kayak orang ngajar TPA. Orang sekelas Bukhari disuruh ngajar private anaknya. Itu gubernur nggak mikir kali ya, Imam Bukhari ini mau dapetin hadis satu, dia harus pergi ke Mekah. Sekarang orang yang susah payah begitu suruh datangin bocah kecil. Kurang ajar nggak nih? Ya, beda kalau bab dakwah. Kalau bab dakwah boleh diundang ngisi muhadarah, ceramah umum itu boleh. Tapi kalau untuk mengajarkan hadis, sedangkan hadis itu ada syarat-syaratnya. Ini si gubernurnya yang nggak beres. Namanya Ahmad bin Khalid. Siapa nama gubernurnya? Ahmad bin Khalid. Apalagi dia terkenal korupsi. Imam Bukhari nggak mau digaji dari hasil korupsi. Teman-temannya ada yang mau. Imam Bukhari mengatakan, kirim surat. Jika anakmu ingin belajar hadis, suruh dia gabung dengan santri yang lain ke tempat kami. Gubernur salah faham. Ini si Bukhari, bocah kecil baru kemarin jadi ulama, udah berani nantang-nantang raja nih. Kata dia, bubarkan pengajian Bukhari. Kejar dia, tangkap. Oh, dulu begitu. Ya. Sekarang kan udah nggak begitu. Ya. Sekarang, besok nggak tahu Pak. Masa Soeharto masih begitu Pak. Kalau sekarang nggak tahu ya, karena masalah politik kita polemik. Saya nggak ngerti politik. Antum tanya ke ahli politik ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Bukan karena masalah yang sama terjadi sekarang. Ini sudah beda ya. Jangan disama-samain ya. Ya, kita doakan semoga para habaib kita, para ulama kita segera dibebaskan. Semoga mereka steril dari terorisme. Amin. Ya. Semoga yang baru ditangkap bisa membuktikan dirinya steril dari paham teroris. Jika tidak, antum jangan ngotot juga untuk bela. Sepakat? Sepakat nggak? Nanti kalau dia bilang demokrasi togut, Pancasila togut, antum masih bela dia nggak? Kalau dia bilang maulid bid'ah, tawasul syirik, antum masih mau bela dia nggak? Beneran? Masih mau bela dia kan ntar? Ya, maka kalau membela orang jelas-jelas dulu, ya.
Nah, kalau para habaib kita semoga segera Allah bebaskan ya. Semoga Allah bimbing kita dan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Udah berapa tadi? 8. Masih mau atau selesai? Imam apa lagi? Imam Al-Muwatta, namanya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta. Dan yang berikut Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir As-Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, di antara kitab-kitab ini, itu yang masih sering diajarkan, itu 6 kitab atau 7 kitab, sampai kitab Imam Malik atau Darimi, itu masih sering dibaca khataman di mana-mana. Ya. Maka yang disebut ahli hadis, bukan yang ngomong hadis ini riwayat ini nomor sekian, enggak. Ahli hadis itu orang yang mengerti kualitas hadis satu. Yang kedua yang meriwayatkan hadis dan punya sanadnya. Ya, membacanya, meriwayatkannya, membacanya, begitu. Itu baru disebut ahli hadis. Ahli hadis itu ada yang mengerti kualitasnya, ada yang tidak. Jadi jangan paksakan semua ahli hadis mengerti kualitas hadis. Itu hadis. Yang kedua tadi ada Islam, ada iman. Iman melahirkan ilmu namanya akidah. Akidah itu diriwayatkan oleh 3 imam terkenal. Yang lain banyak, cuma yang terkenal 3 yang beruntung. Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi, ya. Nanti kita buat daurah. Antum mau ikut daurah? Cuma berbayar. Bayarnya wakaf. Bukan di sini, di manalah ntar ya. Tapi pengurus maunya di sini ntar. Daurah Aqidah Tahawiyah. Ya, sehari penuh dari pagi sampai sore. Bayarannya untuk makan antum. Ya, untuk panitia, untuk ya mungkin tempatnya segala macam. Bukan untuk memperkaya si ustadznya, bukan. Nanti yang ngajar 2 orang. Mau? Nanti ya. Biar tahu kan selama ini baru belajar akidah Asy'ariyah. Imam yang kedua, Imam Asy'ari. Imam yang ketiga, Imam Al-Maturidi. Alhamdulillah Allah pernah mengizinkan saya berziarah ke imam yang ketiga. Imam Al-Maturidi, namanya Muhammad. Dan beliau dikubur di kuburan semua orang di situ, 400 orang terkubur di masanya, namanya Muhammad semua. Ini Syekh Muhammad, jadi bingung. Jadi kalau ke sana, ila hadratil Muhammadin, ke semua orang bernama Muhammad yang ada di sini, Al-Fatihah. Begitu aja. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Muhammad ini, beliau seorang petani. Karena waktu itu pekerjaan yang relevan petani, sekaligus seorang muallim, guru. Saya itu pernah berpikir tadinya mau jadi petani. Maka sempat tadinya kita mau bangun ma'had di Bogor. Tiba-tiba guru saya bilang, kejauhan nak, langsung buyar itu. Ya, semoga dapat yang dekat ya. Yang jauh-jauh dari antum lah. Kalau aneh ke Bogor kan ke sini ketemu harimau 7 kali. Capek maksudnya ya, lelah. Imam At-Tahawi 70% hidupnya di zaman salafus saleh. Imam Asy'ari 60% hidupnya di zaman salafus saleh. Imam siapa tadi? Al-Maturidi juga sama, 70% hidupnya di zaman salafus saleh. Mereka pernah hidup di 2 masa. Salaf dan khalaf. Yang paling kuat hadisnya imam pertama, At-Tahawi. Yang paling kuat logikanya imam yang ketiga. Yang paling stabil antara hadis dan logikanya imam yang 2, Al-Asy'ari. Dan Imam Asy'ari tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu Jakarta zaman sekarang. Kalau Malaysia kayak Kuala Lumpurnya. Kalau di kota apa kalau di Amerika, New Yorknya kira-kira, bukan Washingtonnya, New Yorknya. Itu kota Baghdad, semua peradaban ada di sana. Semua keilmuan ada di sana.
Maka Allah memasyhurkan Imam Asy'ari melebihi yang lain. Tetap, walaupun di pelosok sana, Imam Al-Maturidi dikenalkan oleh Allah. Tetap di pelosok Mesir, namanya Abu Ja'far At-Tahawi, Allah masyhurkan. Maka kita sekarang punya jalur 3. Akidah Ahlus Sunnah. Nanti orang-orang yang so'alim ngomong. So'alim. Ente katanya mazhab Syafi'i. Kok akidahnya nggak Syafi'i? Ada nggak yang nanya gitu? Tadi ada yang mau nanya soalnya. Ya, dalam hatinya, ya. Padahal saya udah jawab berkali-kali. Imam Syafi'i itu adalah kakek gurunya Imam Asy'ari. Paham? Imam Syafi'i itu adalah guru dari omnya Imam Tahawi. Aminya Imam Tahawi namanya Muzani. Jadi Imam Tahawi ini tersinggung oleh Al-Muzani, aminya dia, omnya dia, pamannya dia. Apa kata Al-Muzani? Dasar ente otaknya maja. Otaknya tumpul. Tersinggunglah, itu sengaja dikalamkan supaya si anak ini nggak belajar sama dia. Tapi Imam Tahawi tersinggung, Tahawi kecil. Maka dia keluar dari majelis, dia nggak datang lagi ke majelis omnya. Biasa orang belajar ke keluarga sendiri nggak serius. Ah, saudara mak gua. Gak mau dia belajar. Akhirnya dia belajar kepada seorang imam, murid dari Imam Abu Hanifah. Maka dia bergalih dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi. Menjadi ulama di kalangan Hanafi, bahkan mujtahid di zamannya ahli hadis. Apa kata beliau setelah Muzani meninggal? Coba Muzani hidup, pasti dia cium tangan gua, kira-kira begitu. Ya, itu candaan aja ya. Coba Muzani ada, pasti dia nyesel. Dia ngomong otak saya tumpul, hadis saya lebih banyak dari dia sekarang. Ya iya, kan umurnya lebih panjang. Maka dia banyak ketemu guru, kesempatannya lebih banyak daripada Imam Al-Muzani. Dulu Allah setting imam-imam itu begitu, dikatain oleh si fulan, dia bangkit. Ya, jadi jangan-jangan orang yang ngata-ngatain kita, itu kiriman dari Allah supaya kita bangkit. Ada yang dikata-katain miskin sama seorang perempuan. Akhirnya dia merantau, menjadi saudagar kaya. Pulang-pulang, yang dulu bilang dia kismin, nggak kenal gua. Bisa begitu ya, kayak maling kandong. Baik teman-teman sahabat Allah, itu 3 imam dalam bab akidah. Belakangan muncul setelah 3 abad 4 abad zaman salafus soleh selesai, muncul imam namanya Ibnu Taimiyah. Bukan imam salaf, dia cuma mengaku salaf. Namanya Ibnu Taimiyah, dia mengatakan tauhid yang benar itu 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Dia ditolak oleh ulama di zamannya sehingga masuk penjara, keluar penjara dan meninggal dalam penjara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sungguh malang nasib Ibnu Taimiyah, wafat, umurnya panjang tapi tidak sempat menikah. Akhirnya kitab dia jarang dibaca. Tapi murid ada beberapa yang masih terus menyalin karya beliau. Di generasi 1200-an, itu dari tahun 700-an berapa tahun tuh? 5 abad ya? 5 abad setelah beliau. Muncullah seorang imam ahli dakwah di Najd, namanya Muhammad bin Abdul Wahab, mempopulerkan kembali ajaran ini. Tapi dia pun kalah. Bangkit lagi pakai keluarga Al-Su'ud, jatuh lagi oleh Turki Utsmani. Yang ketiga, Turki Utsmani jatuh, mereka bangkit di Najd, lalu 1933 mereka menguasai Mekah dan Madinah. Ya, disebutlah Wahabiyah atau Salafiyah. Ya, gerakan dakwah awalnya bagus, awalnya mau memberantas bid'ah dan syirik. Tapi sayang sekali, yang dianggap syirik ternyata sesama muslim. Cuma beda faham dianggap musyrik. Cuma beda tawassul dianggap musyrik. Tidak lama setelah Saudi berdiri, muncullah gerakan Sayyid Qutb di Mesir.
dia merubah yang ketiga dari asma wa sifat. Jadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat diganti dengan tauhid hukmiyah atau hakimiyah atau mulkiyah. Tauhid kekuasaan. Tauhid khilafah. Ini Sayyid Qutb. Dia Ikhwanul Muslimin tapi berbeda dengan pendiri Ikhwanul Muslimin. Maka mohon maaf teman-teman IM, saya mencintai Hasan Al-Banna. Saya pengagum beliau. Saya semenjak kecil pengamal Al-Ma'surat dan saya punya kitab-kitab beliau. Majmu' Rasail. Saya punya kitabnya ya, tentang ad-da'wah wa da'iyah. Punya beberapa risalahnya dan saya juga punya beberapa PDF-PDF-nya. Tapi Hasan Al-Banna bukan seorang nabi. Kita boleh berbeda dengan beliau. Ya. Hasan Al-Banna, beliau membangun Ikhwanul Muslimin diperkirakan tahun 1920. Diperkirakan. Berarti dekat-dekat gak dengan Muhammadiyah? Duluan Muhammadiyah 1912. NU 1926. Benar? Sahih. Sebelumnya kan sudah ada Komite Hijaz. Berarti lebih awal seharusnya. Ya. Bersamaan dengan itu juga ada jemaah tabligh wa da'wah di India, Pakistan, Bangladesh. Bersamaan dengan itu di Turki ada gerakan Nur Siyah. Ya, Nuri. Nur Siyah, apa namanya? Gerakan Said Nursi. Tahu? Said Nursi. Di saat yang bersamaan muncul di negeri ini banyak ulama-ulama. Ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, NU, ada Syekh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Di Sumatera ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Abdul Wahid As-Salihi. Mereka buat tarbiyah Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Gak lama setelah itu nanti muncul NW di Lombok. Sebelum itu muncul ada Habib hijrah dari Yaman ke Sulawesi, mereka buat Al-Khairat. Di masa itu kebangkitan di mana-mana. Di mana-mana ada kebangkitan. Cuma orang Indonesia kan suka impor. Ini bajunya lokal. Isi otaknya impor. Kita lebih senang memperjuangkan IM daripada NU Muhammadiyah. Aneh kritik IM, antum ngamuk-ngamuk. Kan gak adil. Ya. Giliran kita bela NU Muhammadiyah, antum bilang kita liberal. Lah emang standar liberal begitu. Saya sedang membela sosok ahli hadis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya sedang membela sosok yang dulu mengajarkan juga bab kerohanian, Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kita membela mereka. Jadi udah berhasil buat framing-framing tidak benar. Kita senang dengan Ikhwanul Muslimin, kita senang dengan jemaah tabligh, tapi gedein juga dong yang dari kita ya. Maka teman-teman saya mau kasih tahu, NU Muhammadiyah, JT, Ikhwanul Muslimin, Nursiyah itu setara. Antum tinggal pilih pergerakan yang mana. Paham maksud saya? Ya. Jadi ini bukan masalah gaya-gayaan, itu pilihan harokah. Kita mau harokah yang mana? Dan semuanya ada sisi ahlus sunnahnya. Cuma nanti di perjalanannya mungkin ada yang belok dikit, ya kita lurusin lah. Masih ingat beberapa waktu lalu di sini, saya mengkritisi satu pergerakan pembebasan di Palestina, namanya apa? Hamas. Kenapa saya berani kritisi? Karena ada 4 pergerakan di situ. Terus yang mana yang betul-betul membebaskan Palestina? Hamas, Fatah, atau 2 lagi? Ini kan cuma opini politik. Kok cuma dengan opini politik kita kemudian saling hujat-menghujat? Ya, sama kayak di sini, beda partai ini dan partai itu. Oke, jadi yang saya mau ajak teman-teman, mari dewasa. Ya, semoga yang ikut kajian ini sudah siap dengan perbedaan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, nomor 2 ya berarti ya, ihsan dan hari akhir zaman. Ihsan melahirkan ilmu namanya tasawuf. Tasawuf itu
dapat diamalkan lewat metodologi yang pernah dibangun oleh imam-imam ahli rohani. Disebut dengan metode bahasa Arabnya thariqah. Jadi thariqah artinya apa? Metode, ya. Zikirnya la ilaha illallah sama. Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi tekniknya ada yang suara keras, ada yang suara lembut, ada yang kepalanya diam, ada yang kepalanya gerak-gerak, ada yang merem, ada yang buka. Itu cuma teknik. Dan ini tidak boleh dibatalkan oleh ahli fikih. Justru ahli fikih harus belajar ini kepada ahlinya. Ya, ilmu ini nggak boleh dibatalkan oleh ahli akidah. Justru ahli akidah harus menyempurnakan akidahnya dengan mereka. Ahli fikih nggak belajar khusyuk, di sini gudangnya khusyuk. Ahli akidah tidak merasakan nama yang dia sebut Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Bagi orang ini Allah selalu hadir di setiap nafasnya. Maka ahli fikih, ahli Islam, ahli iman, ahli akidah harus menyempurnakan agamanya lewat tasawuf. Loh, sekarang kok muncul orang menzindikan tasawuf? Antum waktu belajar fikih, belajar nggak khusyuk? Nggak. Setan mau nggak antum khusyuk? Makanya setan meminjam lisan orang-orang yang menjadi walinya. Katakan bahwa bertasawuf itu zindik. Itu wali setan itu. Wali juga. Mana mungkin setan membiarkan? Nggak mungkin setan membiarkan. Setan tidak akan diam kalau orang belajar sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama tahu aja kalau nanti ada orang membid'ahkan tasawuf. Kalau di dunia thariqah mungkin ada bid'ah. Personal mursyidnya atau muridnya mungkin ada penyimpangan. Tapi tasawuf itu murni. Tidak ada penyimpangan dalam tasawuf. Bisa bedakan? Fikih tidak menyimpang. Akidah tidak menyimpang. Yang menyimpang ini persen-persennya. Oke? Dan yang terakhir akhir zaman ini ada dua pergerakannya. Satu pergerakan birra'yi dengan akal, satu birruhi dengan ruh. Tapi yang birruhi ini sedang underground, tidak Allah buka. Kalaupun muncul, itu Allah kemas dengan cara Allah sendiri mengemasnya. Yang birra'yi ini turunannya, mohon maaf, gerakan organisasi, politik, partai politik, kelompok-kelompok, itu birra'yi semua. Ya, gerakan-gerakan akhir zaman nih, ada yang halu malah pakai mimpi. Ya, saking halunya sekarang, mereka lagi buat perumahan akhir zaman. Aneh ulang-ulang lagi, ya Allah, ya Rabb. Kalau mau bisnis, bisnis aja. Nggak apa-apa, kita kasih nama aja perumahan akhir zaman. Emang ini udah akhir zaman. Tuh perumahan depan tuh akhir zaman juga tuh. Semuanya, ini masjid juga masjid di akhir zaman kok. Sudah akhir zaman ini. Nabi mengatakan, aku dan kiamat kahataini, seperti dua jari ini. Sudah dekat sekali. Kita udah di ujung sudah. Antum jangan ngayal-ngayal lagi, ya. Yang jomblo segera kawin, segera nikah ya. Aminnya kenceng, coba amin lagi. Yang jomblo segera menikah. Amin, amin, amin. Semoga nanti MRBJ punya biro jodoh. Tuh, amin lagi. Kayaknya ngebet amat ya, nggak laku ya. Yang pertama tadi apa? Birra'yi. Ini orang dia dengan kecerdasan dia. Dia ngerasa dengan cerdasnya, dengan hafalannya, dengan strategi-strategi yang dia buat, itu dia kira dia bisa mensiasati akhir zaman. Dan antum sudah lihat, sudah berapa pergerakan, semuanya mau mengusung khilafah akhir zaman, semua tumbang. Benar nggak? Semenjak khilafah Utsmaniyah tumbang.
Banyak yang mau ngangkat ini coba, negara ini muncul, semuanya muncul. Tapi coba, IM dilarang nggak sekarang di Mesir? Dilarang. Hizbut Tahrir dilarang nggak di Yordan? Tumbuhnya di Yordan, dilarang di Yordan. Indonesia baru kemarin, baru sadar. Cuma saya nggak pernah benci loh dengan Hizbut Tahrir. Tapi saya mengkritisi. Karena dalam bab tadi masuk ke free will dia. Dia terjebak kepada qadariyah. Itu kan aneh sebut juga jadinya. Ini ana aqul lakum ana uhibbukum, ya. Siapa yang pernah Hizbut Tahrir? Asyraf ahbab Hizbut Tahrir. Ana uhibbukum. Kita sama-sama merindukan hal yang sama. Teman-teman IM, teman-teman jihadis, JI, JAD, semua saya punya mimpi yang sama dengan antum semua. Mimpi kita khilafah, bertegak berdiri. Tapi jangan dengan ro'yu. Jangan dengan emosi. Apalagi dengan syahwat mau kawin dengan bidadari 72. Bukan itu pergerakan kita. Pergerakan kita, pergerakan ruhani. Dan ruhani itu babnya ihsan. Beribadah seakan memandangnya. Kalau memang ada rasa itu di dalam diri antum, pastikan guru antum itu ahlul jannah. Ada rasa hadir bergetar nama Allah di kolbu, pastikan kelompok yang sedang antum ikuti itu kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholatnya udah gak khusyuk, zikir udah gak bergetar. Gimana masuk ke alam ruh? Kolbu aja gak tembus. Muqaddimah ruh itu kolbu dulu. Berarti kelompok ini gimana? Syekh Hasan Al-Banna bertorikot ya, masih gagal loh. Kenapa? Wallahu alam. Kita nggak tinggal di Mesir di zaman itu. Beliau dalam setahun berhasil menyebar Ikhwanul Muslimin 300 cabang. Di zaman belum ada YouTube, belum ada Facebook. Antum bisa bayangkan Mesir di zaman itu 300 cabang dalam setahun. Hebat Hasan Al-Banna. Tapi ternyata dibekuk, kalah juga. Meninggal beliau di depan kantornya. Mati syahid. Maka beliau Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahmatullah alaih. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Apalagi Said Nursi berkali-kali masuk penjara. Beliau torikotnya saya baca tuh 7 atau 8 di dalam bukunya. Naqsybandiyah, Rumiyah, Qadiriyah, dan beberapa torikot-torikot yang lain. Itu aja udah luar biasa, masih kalah. Karena torikot itu baru kadang-kadang masuk sampai kepada ranah kolbu. Kalau torikohnya sudah masuk ke ranah ruh, orang ini bisa nyamar, orang ini bisa bertahan, orang ngikutin gerak ruh itu langsung komunikasi dengan Allah. Kalau kolbu dia nggak zikir, masuk setan. Maka mohon maaf, mursyid masih bisa tergelincir. Apalagi cuma murabbi, apalagi cuma mentor liko, apalagi cuma ustadz kayak saya. Ya, itu sangat mudah tergelincir. Jadi kalau aneh tergelincir, antum jangan ikut. Bukan politik, bukan, dalam bab pemahaman hukum Islam. Kalau bab politik kita boleh beda nanti. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke alam ruh, itu tidak akan pernah salah. Zahirnya mungkin salah, tapi batinnya akan ngikutin pergerakan. Coba antum lihat Nabi Muhammad SAW ketika Hudaybiyah, udah mau masuk Mekah, mundur nggak Nabi? Kenapa? Ada perintah ke dalam ruh beliau, mundur Muhammad, mundur Rasulullah. Walaupun Umar pakai ra'yunya mengatakan, Rasulun anta, masa Rasul begini? Akhirnya Umar tobat 40 hari. Makanya Umar kemudian menjadi wali Allah setelah itu. Karena beliau dengan salahnya menjadi benar. Itu yang saya sebut tadi. Bahwa kadang-kadang orang salah itu untuk menjadi benar. Itu Umar keliru supaya jadi benar. Semoga dosa-dosa kita masa lalu menghantarkan kita menjadi kekasihnya. Amin ya Rabb. Kayaknya aminnya amin selesai. Ada masukin dulu deh. Kita pergerakannya harus pergerakan ruh. Maka pengetahuan yang harus dibangun, pengetahuan apa? Ma'rifatur ruh.
mengenal ilmu rohani. Itulah sebabnya kita untuk menyongsong itu kita buka kitab Risalah Kusyairiyah, buka kitab Sahih Muslim, tapi kita arahkan ke sana. Ya, jadi aneh milih kitab-kitab itu pun hasil istikharah. Semoga Allah nanti pilih kita menyambut, membersamai imam akhir zaman itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doa, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Azim. Ya Allah yang maha agung, yang maha besar. Dosa-dosa kami sangat besar ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak ya Allah. Tapi rahmat-Mu lebih besar ya Allah. Ampunan-Mu lebih luas ya Allah. Faghfir lana jami'a. Maka ampunkan setiap yang hadir malam ini. Ampunkan siapa saja yang mendengar dengan kebaikan kalbunya malam ini. Ampunkan siapa yang membangun masjid ini. Ampunkan orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk masjid ini. Ampunkan orang-orang yang sedang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ampunkan guru-guru kami ya Allah. Habaib-habaib kami ya Allah. Masyaikh-masyaikh kami ya Allah. Zuriat-zuriat Rasulullah. Ulama-ulama, santri-santri, jamaah-jamaah. Fil bahri wa barrika ya Rabb. Baik yang ada di lautan-Mu ya Allah ataupun yang ada di daratan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sayang-Mu. Sayang-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, hati kami terlalu keras. Hati kami terlalu beku. Hati kami terlalu kaku. Hati kami sepertinya tuli. Disebut namanya kami tidak bergetar. Disebut nama kekasih-Mu kami tidak mengasihinya. Disebut nama orang yang paling Kau cintai, kami juga susah untuk mencintainya. Ampunkan lemah hati kami ya Rabb. Ampunkan keras hati kami ya Rabb. Ya Allah, semua yang hadir mengangkat tangannya ya Allah. Semua yang hadir memohon kepada Engkau ya Allah. Engkau mengatakan lewat lisan Rasul-Mu ya Allah, innallaha hayyun karimun. Allah maha pemalu. Allah maha pemalu, maha pemurah. Jika hambanya mengangkat tangannya, Allah malu jika hamba menurunkan tangannya tidak mengabulkannya. Maka kami mengangkat tangan kami ya Allah. Jawablah permintaan kami ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta kepada kekasih-Mu ya Allah. Allah marzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba awliyaik. Ya Allah, berikan kami cinta-Mu, cinta Rasul-Mu, cinta wali-wali-Mu. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami ya Rabb, selamatkan kami dari fitnatid dajjal. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami ya Allah, jadikan kami yang hadir ini, yang mendengar ini, berada di barisan Imam Mahdi kekasih-Mu. Ya Rabb, jika tidak Engkau panjangkan umur kami, jika Engkau wafatkan kami dalam bencana-bencana yang datang, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jadikan lisan kami sedang sibuk menyebut nama-Mu, sedang merindui Rasul-Mu, sedang membaca kitab suci-Mu, sedang sujud di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon ya Allah, berikan kami kebahagiaan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bebaskan kami dari neraka-Mu, jamin kami masuk surga-Mu. Bagi kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan yang hadir malam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat ikhwah fillah, semoga kajian ini diridhai Allah SWT. Yang hadir selamat pulang pergi. Amin ya rabbal alamin. Mohon tidak usah salam-salaman, tidak usah foto-fotoan, antum aja foto sendiri ya. Insya Allah cintanya tidak dianggap batal. Ya, cinta sejati ada di kolbu. Foto saja di dalam kolbunya ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.